Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan beberapa materi atau beberapa poin yang menjadi pembahasan di dalam mata kuliah Ilmu Ma'anil Quran. Dan tugas video ini kami buatkan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh guru kami, yaitu Ustazah Nur Laila MPD. Dan sebelum kami membahas poin-poin tersebut, kami akan mengawali dengan menyajikan materi, yakni perbedaan antara ijaz dan i'jaz. Yang pertama yaitu i'jaz merupakan bentuk susunannya yang menakjubkan, yang dimana di dalam beberapa kata lainnya, bentukan lainnya, ijaz ini biasa dikenal dengan kata mu'jizat, yang artinya melemahkan. Dan mukjizat merupakan salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada para nabinya untuk membuktikan kepada kaum-kaumnya bahwasanya aku inilah seorang nabi. Jadi mukjizat ini sebagai bentuk tanda bahwasanya dia adalah seorang pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk yang dimaksud dengan ijaz ini yang lainnya adalah uslubnya yang asing, metode susunan dan pemotongan kalimatnya berbeda dengan yang biasa digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Jadi ijaz ini adalah kata yang digabungkan dalam bentuk kalimat, tapi kalimat-kalimat ini jarang didengar bahkan diucapkan oleh orang-orang Arab pada umumnya. Jadi kata ini termasuk ke dalam kata yang asing dan hanya pada kondisi tertentu saja digunakan. Ini ijaz, i'jaz. Kemudian di antara poin-poin berikutnya yaitu ijaz isinya mencakup hal-hal gaib yang sudah terjadi dan yang belum terjadi. Kemudian benar-benar terjadi seperti apa yang diberitakan oleh Al-Qur'an. Jadi ijaz ini termasuk dalam satu hal yang istimewa, bahwasanya ijaz ini kalimatnya pasti mencakup dengan hal-hal yang gaib atau hal-hal yang tidak bisa diindra dengan panca indera kita sebagai seorang manusia gitu. Tetapi yang menjadi keunikannya bahwasanya ijaz ini pasti menceritakan hal yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Ini masuk ke dalam cakupan dari ijaz itu sendiri. Kemudian yang poin yang keempat, berita tentang umat terdahulu dan syariat yang telah berlaku dan hanya bisa diketahui oleh sebagian dari Yahudi. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu menceritakan sesuai dengan keadaannya, padahal beliau adalah ummi dan tidak menyaksikan dengan kedua mata beliau pada peristiwa tersebut. Nah, kemudian masuk ke dalam kajian utamanya, yaitu ilmu ma'ani sendiri. Bahwasanya fokus kajian dari ilmu ma'ani adalah berkaitan dengan alfaz atau lafaz-lafaz, yaitu menganalisis dari struktur kata yang sesuai dengan konteksnya baik itu sesuai dengan kondisi dan situasi maupun komunikasi atau lawan bicaranya. Nah, ini menjadi fokus dari ilmu ma'ani, yaitu secara poin pentingnya adalah bahwasanya ilmu ma'ani membahas terkait dengan struktur-struktur pada lafaz-lafaz Al-Qur'an. Kemudian ijaz, kita masuk ke dalam pembahasan ijaz, yaitu ijaz secara artinya adalah mengungkapkan lafaz yang sedikit atau ringkas tetapi memiliki makna yang luas. Jadi ijaz adalah di dalam kalimatnya itu
isinya ringkas tetapi memiliki makna yang sangat mendalam gitu. Yang dimana Al-Quran juga sering menggunakan ijaz ini untuk mengungkapkan atau memberitahukan beberapa peristiwa gitu, atau beberapa hukum. Ya, misalkan ya di dalam Al-Quran itu sendiri Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Di ayat ini terdapat ijaz gitu. Bahwasanya la taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Di balik dari maknanya la taqrabuz zina itu ada makna yang sangat mendalam, bahwasanya jangan mendekati zina dengan berbagai macam bentuknya gitu. Bukan hanya dengan mendekati saja tetapi menghindari bentuk-bentuk perzinahan. Kemudian ijaz juga memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada ijaz qasar, yaitu ijaz dan yang memiliki dua bagian. Yang pertama ijaz qasar dan ijaz al-hadaf. Yang pertama ijaz qasar adalah menggunakan kata-kata dengan susunan lafaz yang sedikit dan ringkas tetapi memiliki makna yang luas dan padat. Maknanya lebih luas dari susunan kalimatnya tanpa ada hadaf. Tadi juga sudah disebutkan bahwasanya tadi memiliki menyajikan kalimat atau struktur kalimat yang ringkas tapi memiliki makna yang mendalam. Yang contohnya di dalam Quran surat Al-A'raf, ala lahul khalq wal amr, yang artinya ketahuilah milik Allah segala urusan dan penciptaan. Nah, pada kata al-khalq sendiri artinya penciptaan, dan kata al-amr yaitu artinya mengandung makna segala yang berkaitan dengan penciptaan makhluk, baik itu langit, bumi, manusia, hewan dan lain-lainnya. Nah, ini termasuk ke dalam ijaz hadaf. Dia menggunakan satu kalimat yang ringkas yaitu kata amr, tapi mencakup semua hal yang Allah ciptakan di dalamnya. Kemudian di contoh berikutnya laisa lahum ta'amun illa min dhari', yang artinya mereka tidak memperoleh makanan selain pohon yang berduri. Kemudian contoh al-ijaz berikutnya yaitu ijaz al-hadaf, yang secara pengertiannya adalah meringkas mengungkapkan kata-kata ijaz dengan tidak menyebutkan suatu lafaz atau kalimat di dalamnya. Jadi izaf al-hadaf ini adalah lafaz atau kalimat yang tidak disebutkan di dalamnya. Contoh di dalam Quran surat Yusuf, was'alil qaryatal lati kunna fiha. Nah, pada contoh pertama ini disebutkan kata al-ahlu, yang asalnya was'alil ahlul qaryah maksudnya ya. Karena seorang tidak mungkin bertanya kepada desa, tetapi seorang akan bertanya kepada penduduk atau orang-orang yang berada di desa tersebut. Nah, ini maksud dari idzaf al-hadaf. Jadi memahdzufkan atau menghilangkan sebagian kata, tetapi pada hakikatnya bahwasanya kalimat tersebut ada gitu. Nah, ini merupakan bagian dari mukjizat dari struktur kalimat dan kebahasaan Al-Quran Al-Karim. Nah, mungkin itu pembahasan dari ijaz. Lalu kita akan memasuki pembahasan berikutnya terkait dengan al-itnab. Yang pertama al-itnab. Itnab adalah, ini secara pengertiannya terlebih dahulu, bahwasanya itnab adalah ungkapan yang sangat panjang dan makna yang sangat pendek, karena ada tujuannya seperti menguatkan dan mengokohkan makna dan menetapkannya serta memperjelas pengertian. Nah, ini kebalikannya dengan ijaz. Itnab ini kalimatnya lebih panjang, struktur kalimatnya lebih panjang, tetapi memiliki makna yang tidak begitu mendalam. Seperti di dalam Quran surat Maryam,
Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Nah, ini salah satu kalimat yang panjang tetapi memiliki makna bahwasanya Nabi Zakaria itu adalah seseorang yang lemah. Dan Al-Qur'an menggambarkan yang orang lemah ini, yang dimaksud adalah Nabi Zakaria, menggambarkan dengan berbagai macam bentuknya. Washta'ala ar-ra'su syaiba, bahwasanya beliau telah beruban. Kemudian wahanal 'azmu, artinya tulang-tulangnya ini sudah mulai melemah dan lain sebagainya gitu. Dan pada intinya bahwasanya Al-Qur'an ingin menggambarkan bahwasanya Nabi Zakaria telah mencapai kepada usia yang telah lanjut. Nah, itu yang dimaksud dengan al-idnab. Kemudian ada contoh lain, yaitu di dalam Quran surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Peliharalah segala salatmu dan peliharalah salat yang wusta, yaitu salat asar. Jadi di sini terdapat penyebutan lafaz yang khusus setelah lafaz yang umum, yaitu yang pertama lafaz yang khusus bahwasanya hafidhu 'alas shalah, hafidhu 'alas salawati. Ini lafaz yang umum bahwasanya kita diwajibkan untuk menjaga semua salat. Kemudian Al-Qur'an juga mengabarkan bahwasanya wassalatil wusta, ini mencakup ke dalam kalimat yang khusus. Jadi kalimat khusus datang setelah kalimat yang umum. Kemudian kita akan membahasnya secara ringkas, yaitu materi yang terakhir berkenaan dengan al-musawa. Nah, musawa di dalam pengertiannya ini menurut kamus Balaghah, itu Al-Mu'jam Al-Mufarrash li Ulumil Balaghah, bahwasanya musawa adalah artinya menjadikan sesuatu atau keduanya itu sama. Dan secara istilah adalah yang dimaksudkan al-musawa adalah mengungkapkan kata-kata yang sesuai antara lafaz dan maknanya, tidak lebih dan tidak kurang. Dan ini al-musawa ini merupakan pertengahan ya di antara ijaz dan idnab. Al-musawa mengungkapkan kalimat dan sesuainya dan sangat sesuai dengan maknanya. Sebagai contohnya ya di dalam Quran surat Fatir, wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli. Yang artinya rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Nah, di dalam kalimat ini struktur kalimatnya memang begitu. Tidak ringkas dan tidak panjang, dan maknanya pun sama, sesuai dengan arti dari kalimatnya itu sendiri. Kemudian dalam contoh lain, man kafara fa alaihi kufruhu, yang artinya barang siapa yang kafir atau ingkar maka dia sendirilah yang menanggung akibat dari kekafirannya itu sendiri. Ini dijelaskan dalam Quran surat Ar-Rum, surat yang ke-30 dan ayat yang ke-44. Mungkin sekian